Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mustaqim Sidik. Saya seorang mahasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta, program studi pendidikan matematika. Di video kali ini, saya ingin membahas sebuah materi pembelajaran matematika SMP kelas 8, yaitu materi sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV menggunakan suatu software bernama Lectora Inspire. Lectora Inspire sendiri merupakan sebuah software yang dikembangkan perusahaan Amerika bernama Trivantage dan didirikan oleh Timothy D. Loudermilk pada tahun 1999. Software ini dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi maupun media pembelajaran interaktif sejenis PowerPoint. Namun Lectora ini mempunyai fitur yang jauh lebih lengkap. Salah satu kelebihannya adalah dapat membuat bahan ajar sekaligus kuis terpadu. Oke, mari kita buka software Lectoranya. Di sini saya menggunakan Lectora versi 19. Cukup lama ya teman-teman untuk membukanya. Oke, ini sudah terbuka software Lectora 19. Untuk tampilan awalnya akan seperti ini, dan ini kita disediakan oleh Lectora berbagai macam template yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran, atau kalau kalian ingin beda dari yang lain bisa membuat tema sendiri melalui ini create new title, atau bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Lectora itu sendiri. Di sini temanya juga beragam, bisa pilih yang kalian suka. Lalu kita masuk ke materi yang sudah saya buat. Yaitu materi sistem persamaan linear dua variabel. Kita perbesar. Oke, karena saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, saya menulis di sini Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Untuk materi sistem persamaan linear dua variabel, ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, dan profil saya. Kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya, peserta didik mampu menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu kita menuju ke tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan definisi sistem persamaan linear dua variabel, bentuk sistem persamaan linear dua variabel, dan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan 4 metode yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual yang dimaksud di sini ialah masalah sehari-hari kita
yang nyata dan bisa dihubungkan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Oke, langsung kita lanjut masuk ke materinya saja. Yang pertama, pengertian dari SPLDV itu sendiri. SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal ini, persamaan ini disebut persamaan linier. Terdapat ciri-ciri dari SPLDV yaitu menggunakan tanda sama dengan, memiliki dua variabel, kedua variabel tersebut berpangkat 1 dan terdiri atas dua persamaan atau lebih. Untuk bentuk umum dari SPLDV sendiri yaitu AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, dan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut berupa nilai dari variabel X dan Y, di mana X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1, A, B, P, dan Q merupakan koefisien, serta C dan R merupakan konstanta. Selanjutnya adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Untuk metode yang pertama adalah metode grafik. Kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah diketahui atau ditentukan. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X di mana Y sama dengan 0 dan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Contohnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X plus Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1 menggunakan metode grafik. Penyelesaiannya, untuk persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 5, kita masukkan di mana jika memotong terhadap sumbu X, Y akan bernilai 0, dan jika memotong sumbu Y, X akan bernilai 0. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 0,5. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 5,0. Lalu kedua titik ini kita hubungkan segaris menjadi garis yang berwarna oranye ini. Untuk persamaan yang kedua, yaitu X dikurangi Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh titik 0,-1. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 1, sehingga diperoleh titik 1,0. Sama layaknya yang sebelumnya, kedua titik yang telah diperoleh dihubungkan dengan satu garis lurus, sehingga membentuk garis X min Y sama dengan 1 yang berwarna biru ini. Lalu terdapat titik potong dari kedua garis tersebut yang menjadi himpunan penyelesaiannya, yaitu tepat di titik 3,2. Untuk metode grafik itu sendiri itu jarang digunakan karena tidak selalu himpunan penyelesaiannya itu berbentuk bulat, kadang bisa pecahan. Sehingga terdapat metode lain, yaitu yang kedua, metode substitusi. Substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Apabila kita mempunyai SPLDV dalam variabel X dan Y, langkah-langkah penyelesaian metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan Y dalam X atau X dalam Y. Substitusikan X atau Y yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lainnya.
selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah 2, lalu tuliskan himpunan penyelesaiannya. Di sini saya mempunyai contoh metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, ubah salah satu persamaan, carilah yang termudah. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15, sehingga X sama dengan negatif 3Y plus 15. Langkah kedua, substitusi nilai X sama dengan negatif 3Y ditambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka 3X plus 6Y sama dengan 30. X-nya kita gantikan negatif 3Y ditambah 15 menjadi 3 dikali negatif 3Y plus 15 ditambah 6Y sama dengan 30. Negatif 9Y plus 45 plus 6Y sama dengan 30. Negatif 3Y sama dengan negatif 15, sehingga Y sama dengan 5. Untuk langkah ketiga, untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan pertama, X plus 3Y sama dengan 15, nilai yang sudah diperoleh, yaitu Y sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan pertama ini. Jadi X ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. X ditambah 15 sama dengan 15, maka X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Kita lanjut untuk metode yang selanjutnya. Yang ketiga adalah metode eliminasi. Metode yang ketiga ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Cara untuk menghilangkan salah satu peubah atau variabel yaitu dengan cara perhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan, dan sebaliknya apabila tandanya berbeda maka gunakanlah sistem penjumlahan. Untuk contoh dari metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama yaitu menghilangkan X terlebih dahulu untuk menemukan nilai Y. Kita ambil dari persamaan yang kedua, 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka hasilnya X ditambah 2Y sama dengan 10. Dan persamaan yang pertama tadi, X plus 3Y sama dengan 15. Dari kedua persamaan itu kita eliminasi sehingga hasilnya X plus 3Y sama dengan 15 dikurangkan dengan X plus 2Y sama dengan 10, sehingga hasilnya Y sama dengan 5. Untuk langkah ketiga, menghilangkan Y untuk menemukan nilai X. Dari kedua persamaan yang awal tadi, X plus 3Y sama 15, 3X plus 6Y sama dengan 30, kita samakan untuk koefisien Y, sehingga dapat dieliminasi, sehingga diperoleh X sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Oke, kita lanjut metode yang keempat, yaitu metode campuran atau gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi.
Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu, kemudian ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Saya mempunyai contohnya. Persamaan pertama, negatif X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan kedua, 2X dikurangi Y sama dengan 30. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas. Yang pertama, kita mencari nilai X menggunakan metode eliminasi, menghilangkan variabel Y-nya. Negatif X plus Y sama dengan 70. 2X min Y sama dengan 30. Kedua persamaan ini kita tambahkan, hasilnya X sama dengan 100. Variabel Y-nya hilang. Setelah memperoleh nilai X, kemudian substitusikan nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya, disubstitusikan ke persamaan pertama. Negatif X plus Y sama dengan 70. X-nya diganti dengan 100, maka negatif 100 ditambah Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 ditambah 100, sehingga Y sama dengan 170. Jadi kita peroleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Selesai materi yang saya sampaikan. Lalu di sini terdapat latihan soal. Dalam lektora ini kita juga dapat membuat materi bahan ajar sekaligus soal. Untuk soal yang pertama, penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 9 dan 5X ditambah 7Y sama dengan negatif 19 adalah X dan Y. Nilai 4X ditambah 3Y adalah, di sini terdapat 4 pilihan jawaban. Jika memilih A, ada pemberitahuan bahwa jawaban itu salah. Di option B juga. Di option C adalah benar, maka jawaban yang benar adalah negatif 23. Saya membuat beberapa soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah profil saya. Ini nama saya Mustaqim Siddiq. Saya masih semester 4 di Universitas PGRI Yogyakarta. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.